Kita berjumpa kembali para sahabat. Beberapa hari yang lalu saya melakukan pembicaraan dengan Ibu Riva. Temanya tentang mempertanyakan kerasulan Paulus. Ya, jadi walaupun menggunakan tema yang lain, tetapi intinya memang itu yang diperbincangkan. Jadi mempertanyakan atau bahkan meragukan kerasulan Rasul Paulus. Nah, pada kali itu Ibu Riva memberikan pertanyaan melalui ayat-ayat yang cukup banyak disampaikan. Ya, terus terang saya mencatat pun sampai ketinggalan. Tadinya saya mau jawab satu persatu, tetapi karena begitu banyak saya sampai tidak sempat mencatat, maka saya menjawab seingat saya begitu ya. Itu sebabnya mungkin ada beberapa hal yang terlewatkan. Nah, video ini bertujuan untuk merapikan kembali apa yang sudah kami bicarakan itu, ya, disertai dengan ayat-ayat yang menjadi jawaban saya. Mudah-mudahan dengan penjelasan melalui video ini, pertanyaan-pertanyaan itu menjadi semakin terjawab dengan jelas. Ya. Tapi sebelumnya saya berterima kasih sekali kepada Ibu Riva yang sudah mau mempertanyakan masalah kepada orang yang mencintai ajaran itu. Jadi saya sangat mencintai Alkitab, di mana di dalamnya ada tulisan Rasul Paulus. Itu sebabnya saya menghargai kalau Ibu Riva mau mempertanyakan apa-apa yang tidak diketahui kepada saya sebagai seorang yang mencintai. Dengan demikian Ibu Riva akan mendapatkan pemahaman yang benar. Ya, dengan demikian bukan sekedar mendapatkan informasi hoax dari orang lain, tetapi benar-benar informasi ini dari orang yang mencintai ajaran itu. Nah, setelah informasi ini didapatkan, nah silakan Ibu Riva mengambil keputusan. Nah, bukan hanya untuk Ibu Riva, tetapi masalah ini rupanya juga menjadi gunjang-gunjing, ya, menjadi pergunjingan banyak rekan-rekan non-Kristen yang lain. Jadi mudah-mudahan video ini pun bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Baik, saya akan memulai. Yang pertama, Paulus dituduh sebagai nabi palsu karena dinilai buahnya tidak baik. Ya. Ayatnya yang saat itu dipertanyakan kepada saya menggunakan Matius 7 ayat 15 sampai 20. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, kerap dituduhkan kepada Paulus bahwa Paulus ini mempunyai buah yang tidak baik. Nah, saya mengingatkan Paulus itu dulunya adalah orang yang mengejar-ngejar orang Kristen, lalu menangkap, ya, menghukum, bahkan ada yang sampai hukuman yang dijatuhkan itu tentunya ada sampai hukuman mati, barangkali begitu ya. Nah, tetapi semenjak pertemuannya dengan Tuhan Yesus, maka Paulus berhenti dari kerjaan yang lama, yaitu mengejar-ngejar orang Kristen, tetapi justru berbalik menjadi pekabar Injil yang handal. Nah, menurut saya, ini sudah jelas menunjukkan buah yang baik. Dari seorang penganiaya berubah menjadi pengabar Injil yang handal. Ini buah yang luar biasa baik. Jadi kalau orang meragukan buah
yang dihasilkan oleh Paulus, saya rasa keliru. Karena Paulus buahnya jelas perubahan dalam dirinya dari orang yang tadinya menganiaya menjadi orang yang memberitakan kebenaran. Ini adalah buah yang baik. Nah, pada waktu itu memang sempat saya mencoba mengusik konsistensi pemahaman orang Muslim, dalam hal ini Ibu Rifa ya. Saya mengusiknya begini. Sekiranya kerasulan Paulus ini diragukan, sebetulnya kalau sikapnya konsisten, seharusnya kerasulan Muhammad pun diragukan. Kenapa? Karena potensi meragukannya lebih besar terjadi pada Muhammad. Kenapa saya katakan demikian? Anda perhatikan baik-baik. Paulus itu sebelumnya adalah seorang yang mapan, ya, makmur, kaya, terhormat. Tetapi gara-gara pengabaran Injil yang dilakukan, Rasul Paulus itu menjadi menderita, dikejar-kejar, dipenjara, bahkan terancam hukuman mati, sampai akhirnya betul-betul kena hukuman mati. Ya, saudara perhatikan, dari seorang yang makmur hidupnya, yang terpuji hidupnya, karena Rasul Paulus adalah sebelumnya adalah anggota Sanhedrin, ya, posisinya terhormat, tetapi karena pekabaran Injil, dia rela melepaskan semuanya itu, dan sebagai gantinya bukan kemuliaan yang didapat, kemuliaan duniawi maksudnya, tetapi justru kesengsaraan, penderitaan, hukuman di penjara, bahkan sampai dihukum mati. Nah, sebaliknya, apa yang terjadi pada Muhammad? Ya, dari seseorang yang saya tidak tahu apa latar belakangnya, tetapi karena pengakuannya sebagai rasul atau sebagai nabi, maka Muhammad itu memperoleh privilege, ya, memperoleh bagian dalam pampasan perang, bahkan pada satu ketika memperoleh hak untuk menikah lagi dengan seseorang perempuan. Ya. Nah, kita bisa membandingkan yang satu karena kerasulannya dia menderita, sementara yang satu karena kerasulannya dia mendapatkan privilege secara duniawi. Mana yang lebih berpotensi diragukan? Ya. Nah, dalam hal ini saya tidak meminta Anda untuk saya tidak mendorong Anda untuk meragukan kerasulan Muhammad. Tetapi saya meminta Anda bersikap konsisten, dan kalau seperti ini masalahnya, seharusnya Anda tidak meragukan kerasulan Paulus. Ya. Jadi dorongan yang saya sampaikan bukan supaya Anda meragukan kerasulan Muhammad, melainkan supaya Anda tidak meragukan kerasulan Paulus. Jadi kalau terhadap Muhammad saja Anda bisa percaya, ya seharusnya kepada Paulus Anda lebih bisa. Kenapa? Karena, ya itu tadi sudah saya tunjukkan, yang satu karena kerasulannya dia menerima privilege, menerima hak-hak istimewa, sementara yang satu karena kerasulannya dia tahu dia akan menderita dan itu tetap dijalani. Ya, tentu tidak ada orang yang mau berbohong demi mendapatkan penderitaan. Ya, demi mendapatkan kematian. Tentu tidak ada orang yang mau melakukan itu. Itu sebabnya jangan Anda meragukan kerasulan Paulus. Ya. Toh buahnya juga sudah kelihatan. Dari seorang penganiaya menjadi seorang pekabar Injil, pekabar kebenaran. Itu pembicaraan yang pertama. Baik, lalu ini yang kedua, ada lagi tuduhan bahwa Paulus adalah nabi palsu karena dia adalah seorang Farisi dan ahli Taurat. Ya. Nah, memang tidak bisa disangkal bahwa Paulus ini orang Farisi. Ya. Saya bacakan di dalam Filipi 3 ayat 5 ayatnya, bahwa Paulus ini disunat pada hari ke-8
dari bangsa Israel dan suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, itu pengakuan Paulus. Jadi Rasul Paulus ini memang seorang Farisi. Lalu, apakah Rasul Paulus ini adalah ahli Taurat? Kisah para Rasul pasal 22 ayat 3 mengatakan begini. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel. Siapakah Gamaliel ini? Gamaliel ini adalah seorang Farisi, ya, dia menjadi mahkamah agama dan dia adalah ahli Taurat yang sangat dihormati oleh banyak orang. Jadi Rasul Paulus ini mengaku diri sebagai muridnya Gamaliel. Jadi kalau Gamaliel ini adalah ahli Taurat yang ternama, ya tentu Paulus ini juga adalah ahli Taurat. Jadi tidak salah tuduhan yang mengatakan bahwa Paulus ini orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, masalahnya tuduhan yang salah adalah karena Paulus ini orang Farisi dan sekaligus ahli Taurat, itu berarti Paulus nabi palsu. Nah, dasar berpikirnya Ibu Rifa menggunakan Matius 23 ayat yang ke-29. Ya. Dasarnya ini, tuduhan kepada Paulus itu dasarnya ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh. Hai kamu, ayat 33, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Jadi menggunakan ayat ini lalu dituduhkan bahwa karena Paulus adalah orang Farisi sekaligus ahli Taurat, maka berarti Paulus ini tergolong orang yang tidak luput dari neraka. Begitu. Nah, tetapi perlu saya sampaikan bahwa tuduhan itu keliru. Ya, tadi saya katakan benar bahwa Farisi dan orang ahli Taurat, jadi benar bahwa Paulus ini adalah orang Farisi dan ahli Taurat. Ya, tetapi mari kita lihat apakah Yesus sedang mengecam atau sedang mengutuk semua Farisi dan semua ahli Taurat itu akan masuk neraka. Apakah benar Yesus mengutuk demikian? Ya. Mari kita lihat yang pertama di Matius 23 ayat 26. Kalau tadi yang kita bacakan adalah Matius 23 ayat 29, maka kita mundur 3 ayat sebelumnya, yaitu Matius 23 ayat 26. Ayatnya bunyinya begini. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Ini pernyataan Yesus sebelum dia berkata, hai orang Farisi, hai ahli Taurat, hai kamu yang orang munafik. Nah, begitu ya. Sebelum berkata begitu, Yesus berkata dulu, hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Artinya, Yesus memberikan peluang kepada orang Farisi untuk bisa bersih. Jadi, Yesus memberikan peluang kepada orang Farisi untuk bisa bersih. Loh, tapi kenapa tadi kok dikutuk? Nah, itu kelirunya di sini. Jadi sebetulnya yang dikutuk oleh Yesus itu bukan karena seseorang itu tergolong Farisi atau bukan karena seorang itu tergolong ahli Taurat maka pasti masuk neraka, bukan begitu. Tetapi yang dikutuk oleh Yesus adalah kemunafikan yang ada pada orang Farisi maupun ahli Taurat.
Itu sebabnya kalau kemunafikannya itu dibuang, kalau tadi Yesus mengatakan bersihkan dulu bagian dalamnya, jadi kemunafikannya dibuang, maka Farisi ini menjadi Farisi yang bersih, maka itu tidak akan dikutuk oleh Yesus, ya kan? Jadi masalah utamanya bukan orang itu Farisi atau ahli Taurat, bukan itu, melainkan kemunafikanlah yang dikutuk oleh Yesus. Nah, saya perlu memberikan data tambahan. Ketika satu kali Yesus berbincang dengan ahli Taurat, ini tercatat di dalam Markus 12 ayat 32 sampai 34. Ya. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa Dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelian." Nah, perhatikan, Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu. Jadi terhadap orang ahli Taurat yang menjawab dengan benar, Yesus berkata, bagaimana bijaksananya jawab orang itu. Lalu Yesus berkata juga, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Jadi lihat, kalau ahli Taurat itu bersikap benar, kalau ahli Taurat itu berkata benar, Yesus tidak mempersalahkan. Ya. Sekali lagi yang dipermasalahkan, yang dikutuk adalah kemunafikan. Baik itu yang terjadi pada orang Farisi atau dalam hal ini kepada ahli Taurat. Tetapi sebetulnya kemunafikan itu juga dikutuk terjadi pada siapapun. Jadi kita tidak boleh munafik. Ya. Nah, apa sih kemunafikan itu? Di dalam ayat perikop ayat itu, Matius 23 tadi, dijelaskan contoh-contoh kemunafikan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu. Apa itu? Mari kita lihat Matius 23 ayat 2 sampai 7. Ya, perhatikan. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Ya, ini salah satu bentuk kemunafikan. Dia mengajarkan sesuatu, ya, sesuatu yang diajarkan itu benar, tetapi dia tidak menuruti apa yang diajarkan. Ini salah satu contoh orang munafik. Maka terhadap hal itu Yesus berkata, turuti kata-katanya, tapi jangan contoh perbuatannya. Ya, itulah salah satu contoh kemunafikan. Lalu kita teruskan bacaan ayat kita. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Inilah contoh-contoh kemunafikan yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Jadi sekali lagi, terhadap tuduhan bahwa Paulus ini nabi palsu hanya karena Paulus adalah orang Farisi bahkan sekaligus ahli Taurat, tuduhan ini tidak berdasar. Ya. Yang dikecam oleh Yesus bukan Farisinya, bukan ahli Tauratnya, tetapi kemunafikannya. Jadi dengan demikian tuduhan itu bahwa Paulus nabi palsu gara-gara dia Farisi dan ahli Taurat, tuduhan itu gagal. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ada lagi yang ketiga, Paulus dituduh sebagai nabi palsu karena mengatakan bahwa hukum Taurat sudah dibatalkan. Padahal kan
perjanjian Allah itu berlaku kekal. Ya. Saya rasa banyak rekan-rekan non-Kristen melakukan tuduhan juga seperti ini kepada Rasul Paulus. Nah, saudara-saudaraku, seharusnya ini kalau orang yang menuduh itu sadar, maka tuduhan itu sebetulnya menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Kenapa saya katakan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri? Seandainya penuduh itu konsisten bahwa hukum Taurat itu tidak pernah dibatalkan, maka seharusnya dia tidak bersifat munafik. Artinya, kalau Anda berpikir hukum Taurat itu tidak pernah dibatalkan, hukum Taurat itu tetap berlaku, maka itu berarti seharusnya hukum Taurat itu berlaku juga bagi Anda. Nah, apa hukum Taurat itu? Silakan Anda pelajari semua yang tertulis dalam kitab Musa. Hukum Taurat itu aturannya itu banyak. Nah, itu harus Anda terapkan. Ya, kalau Anda menuduh menuduh Paulus sebagai nabi palsu karena menurut Anda Paulus membatalkan hukum Taurat yang seharusnya tidak pernah batal, tetapi Anda sendiri tidak melakukan tuntutan hukum Taurat itu, ya itu Anda artinya bisa tergolong kepada orang munafik. Ya kan? Ini adalah bumerang bagi Anda yang menuduh. Ya. Nah, lalu bagaimana sih seharusnya tentang hukum Taurat ini? Nah, ini penting untuk diketahui ya. Mari kita lihat dulu pernyataan Yesus tentang hukum Taurat. Di dalam Matius 5 ayat 17 dan 18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ya, perhatikan kata-kata Yesus, aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Kita lanjutkan ayat 18. Karena aku berkata kepadamu sesungguhnya, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ya. Mari kita lihat apa pernyataan Paulus. Apakah Paulus menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan pesan Yesus tentang hukum Taurat? Ya. Mari kita mulai dengan Roma 10 ayat 4. Paulus mengatakan sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Nah, ini kan sama dengan penjelasan Yesus tadi. Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Itu kata Yesus. Lalu Rasul Paulus mengatakan, Yesus adalah kegenapan dari hukum Taurat. Sama kan? Jadi pernyataan Paulus tidak bertentangan dengan pernyataan Yesus. Ya. Mari kita lihat lagi. Roma 3 ayat 31 ini adalah pernyataan Paulus juga. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Nah, jadi secara eksplisit Rasul Paulus sudah mengatakan, ya, Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Itu sama seperti pernyataan Yesus. Lalu Paulus juga mengatakan bahwa dia tidak membatalkan hukum Taurat, melainkan justru meneguhkannya. Ya. Jadi keraguan atau tuduhan bahwa Rasul Paulus ini membatalkan hukum Taurat, ini terbukti gagal. Karena apa? Dengan jelas Rasul Paulus sudah menjawab tuduhan itu. Nah, sekarang mari kita perhatikan pernyataan Yesus yang di dalam Matius 5 ayat 18 tadi, ya. Setelah Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi. Lalu Yesus berkata begini,
Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi perhatikan, yang pertama, yang disebut menggenapi itu apa? Ya, kalau saya punya hutang, lalu saya meniadakannya atau membatalkan, maka hutang itu tidak perlu dibayar. Itu baru namanya membatalkan. Hutang ya wis dianggap tidak ada hutang, itu namanya membatalkan. Tetapi kalau menggenapi, kalau saya punya hutang, lalu hutang itu saya bayar, ya, maka hutang itu sudah genap, sudah fulfill, sudah dipenuhi, ya maka tidak perlu terjadi lagi, tidak perlu hutang itu terus ditagihkan. Ya, itulah menggenapi. Ya. Itu sebabnya Yesus kegenapan dari hukum Taurat. Kenapa? Karena hukum Taurat itu pernah mengatakan, ya, hukum Taurat itu kan intinya tentang pengorbanan anak domba sebagai tebusan. Ya. Nah, itulah yang sudah dilakukan oleh Yesus. Jadi Yesus menggenapi itu. Akan ada anak domba yang harus dikorbankan. Nah, anak domba itu adalah Yesus itu sendiri. Jadi menggenapi. Nah, sekarang masalahnya setelah digenapi, setelah dibayar lunas, ya tidak perlu ditagih-tagihkan lagi. Itulah makna kegenapan, ya. Kemudian tadi Yesus juga berkata ada dua kondisi di mana hukum Taurat itu sudah boleh ditiadakan atau dihentikan. Ya, ada dua kondisi. Yang pertama, kalau kondisinya langit dan bumi lenyap. Ya, tadi kan dibilang sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Jadi syarat pertama di mana hukum Taurat boleh ditiadakan adalah kalau langit dan bumi sudah lenyap. Ya, kalau langit dan bumi sudah lenyap, maka hukum Taurat boleh ditiadakan. Tetapi faktanya langit dan bumi masih belum lenyap. Ya, maka kondisi itu belum terpenuhi. Lalu Yesus juga mengatakan begini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, ini menarik. Jadi ada kondisi kedua di mana hukum Taurat itu boleh ditiadakan, boleh dihentikan, boleh tidak lagi diikuti jika sudah terjadi. Tadi kan kita sudah bahas bahwa kematian Yesus itu kegenapan dari hukum Taurat, berarti kan sudah terjadi, maka karena sudah terjadi, maka hukum Taurat itu juga sudah boleh berhenti. Ya, bisa paham di sini? Jadi dua kondisi di mana hukum Taurat boleh ditiadakan, yang pertama adalah langit dan bumi lenyap, dan yang kedua adalah kalau itu sudah terjadi. Sekarang kita akan membahas hal yang menarik tentang pernyataan Yesus di dalam Efesus 2 ayat 15. Ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, ini menarik. Tadi katanya Paulus tidak membatalkan, tetapi kenapa di Efesus 2 ayat 15 ini Paulus mengatakan bahwa dengan matinya Yesus ia telah membatalkan hukum Taurat? Kan bertentangan seolah-olah, kan begitu ya? Nah, kalau kita pelajari kata membatalkan itu lebih tepat diterjemahkan kalau bahasa Inggris sebagai abolish atau abolisi, mengabolisi, ya, atau make no effect. Jadi dengan matinya sebagai manusia,
Yesus sudah mengabolisi atau membuat hukum Taurat itu nggak lagi punya efek. Ini yang lebih tepat sebetulnya. Ya. Jadi bukan membatalkan, tetapi mengabolisi atau membuat tidak lagi punya efek. Abolisi itu apa? Abolisi itu adalah satu tuntutan hukum yang sedang berjalan, lalu stop. Ya, itulah abolisi. Ya. Baik, jadi tidak diproses lebih lanjut, dihentikan, kira-kira begitu ya. Nah, jadi terjemahan membatalkan ini kurang tepat. Ya, menurut saya lebih tepat diterjemahkan sebagai make no effect. Jadi membuat hukum Taurat itu sudah tidak punya efek lagi. Nah, tetapi ada hal yang menarik setelah hukum Taurat itu tidak punya efek lagi. Perhatikan, ada kalimat lanjutannya, yaitu menjadi satu manusia baru di dalam Yesus. Jadi setelah hukum Taurat dan segala ketetapannya itu diabolisi, maka muncul manusia baru, yaitu manusia yang ada di dalam Yesus. Nah, ini menarik. Apa maksudnya pemahaman ini? Mari kita lihat ya. Mari kita lihat masalah ini mulai dari Matius 22 ayat 36 sampai 40. Ini adalah pernyataan Yesus sendiri. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Yahweh Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Perhatikan kalimat ini. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi Tuhan Yesus menjelaskan bahwa pada hukum kasih inilah, kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia, tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, catat baik-baik. Jadi inti dari hukum Taurat dan kitab para nabi adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Itu catat dulu ya. Kita lanjutkan. Matius 7 ayat 12. Ini juga pernyataan Yesus. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi Yesus tadi menekankan bahwa hukum kasih adalah inti dari hukum Taurat dan kitab para nabi. Yang di sini Yesus pun menambahkan bahwa segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Itu juga inti kitab Taurat. Ya. Sudah tahu, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu itu maksudnya begini. Kalau kita ini senang dihibur, ya maka bersikap aktiflah untuk menghibur. Ya kan? Nah, perintah Yesus ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan yang kita kenal, misalnya begini. Kalau kamu tidak mau dicubit, ya jangan nyubit. Itu kan dinilai sudah baik ya. Tetapi hal itu masih kalah bagusnya dibandingkan apa yang dinyatakan Yesus ini. Kenapa? Saudara bayangkan kalau kita berpikir kalau kamu tidak mau nyubit ya jangan nyubit, maka kalau di sebelah rumah kita ada yang mengalami sengsara, di mana kesengsaraan itu bukan disebabkan oleh kita, maka kita bisa diam saja. Toh bukan kita yang menyebabkan kesengsaraan, ya. Toh kita bisa berkata begitu. Saya tidak membuat kamu sengsara, maka saya juga tidak apa-apa, saya tidak melakukan apa-apa. Jadi
tidak ada peluang untuk bersikap pasif dalam hukum yang ditegaskan oleh Yesus ini. Tidak boleh kita berpangku tangan melihat orang lain kesulitan. Kenapa? Karena ketika kita kesulitan, kita juga senang kalau orang lain itu menolong kita. Bukan orang lain cuek kepada kita, begitu. Maka kita harus aktif. Ya. Jadi perintah hukum kasih kepada Allah, kasih kepada manusia ini adalah satu perintah yang aktif. Tidak ada peluang untuk bersikap pasif. Ya. Bisa paham? Mari kita lihat penjelasan Yesus. Jadi hukum kasih ini yang adalah manusia baru itu mempunyai derajat yang lebih tinggi dibandingkan hukum Taurat. Ya, mari kita lihat pernyataan Yesus. Contohnya ini ya, Matius 5 ayat 21 dan 22. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Jadi bukan cuma membunuh, marah saja sudah harus dihukum, tidak boleh. Jadi Anda bisa lihat sekarang bagaimana keunggulan manusia baru di dalam Yesus ini. Tidak sekedar jangan membunuh, tidak sekedar tidak membunuh, tetapi marah pun jangan. Ya, lagi, Matius 5 ayat 27 dan 28. Kamu telah mendengarkan firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Jadi perzinahan itu bukan hanya melakukan hubungan seksual. Tetapi ketika kita menginginkan, ya, kita berimajinasi untuk berhubungan seksual dengan orang lain, itu sudah termasuk berzina. Ya. Maka kita lihat di sini sekali lagi keunggulan hukum kasih, yaitu hukum yang mengatur manusia baru. Ya, menarik sekali bukan? Nah, sekarang mari kita lihat apa penjelasan Rasul Paulus tentang hukum Taurat. Jadi hukum Taurat adalah kudus, Roma 7 ayat 12. Ya. Roma 7 ayat 12. Hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Saya teruskan, Galatia 3 ayat 23 sampai 25. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Jadi sekali lagi, sekalipun hukum Taurat itu sudah tidak berlaku, tetapi kita sekarang tunduk pada Kristus, manusia baru, tetapi manusia baru itu tidak tidak mengingkari apa-apa yang ada di hukum Taurat. Bahkan manusia baru itu memberikan bobot yang lebih bagus lagi, ya, menyampaikan taraf yang lebih tinggi lagi tentang hukum kasih, ya. Tidak sekedar jangan membunuh, tetapi marah pun jangan, benci pun jangan, kan begitu ya. Jadi hukum Taurat itu membimbing karena belum ada Yesus. Nah, setelah Yesus datang, nah, pembimbing itu sudah boleh pensiun, ya. Sekarang ganti kita menurut kepada Yesus Kristus yang mengajarkan kasih yang luar biasa itu. Dan kasih itu tidak pernah berlawanan dengan hukum Taurat. Kasih itu bahkan berjalan seiring dengan hukum Taurat. Ya. Jadi dengan demikian kita bisa memahami pernyataan Rasul Paulus tadi, ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Yesus telah mengabolisi, Yesus telah membuat hukum Taurat itu tidak lagi punya efek, ya.
tetapi menciptakannya menjadi manusia baru, yaitu manusia yang ada di dalam Yesus yang penuh kasih. Ya. Menarik bukan? Jadi tidak ada penjelasan Paulus yang bertentangan dengan pernyataan Yesus. Ya. Saya tambahkan ya, saudaraku, Indonesia pernah mengalami perubahan undang-undang lalu lintas. Kalau tidak salah itu terjadi tahun 1987 ya, saat saya masih SMA. Nah, berubah menjadi Undang-Undang nomor 12 tahun 1987 ya. Walaupun undang-undang lama itu tidak berlaku lagi, tetapi di undang-undang yang baru, kalau menyetir itu lewatnya tetap harus sebelah kiri. Ya, dulu di undang-undang yang lama pengendara kendaraan bermotor harus punya SIM. Nah, undang-undang yang lama itu sudah tidak berlaku. Sudah berhenti. Ya, sudah tidak ada efeknya. Sekarang ganti ke undang-undang baru. Dan di undang-undang yang baru itu tetap tidak boleh kalau tidak punya SIM atau STNK. Kan begitu. Nah, demikianlah hukum Taurat dan manusia baru di dalam Yesus itu. Sekalipun hukum Taurat itu sudah diabolisi, sudah tidak punya efek lagi, tetapi manusia baru itu kalau dihidupkan tidak akan pernah melakukan hal-hal yang melanggar hukum Taurat. Nah, begitu penjelasan tentang hukum Taurat. Jadi sekali lagi, tuduhan bahwa Rasul Paulus mengajarkan tentang Taurat yang bertentangan dengan Yesus terbukti keliru. Nah, pembahasan ini cukup banyak, saya akan tambahkan satu lagi selanjutnya nanti akan saya bahas di bagian kedua ya. Yang keempat, Paulus dituduh sebagai nabi palsu karena mengubah ketetapan Allah khususnya tentang sunat. Ya. Nah, Ibu Rifa sempat mengutip Mazmur 89 ayat 35, "Aku tidak akan melanggar perjanjianku dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah." Jadi rupa-rupanya karena faktanya sunat itu sudah tidak diberlakukan lagi, itu berarti terjadi perubahan, padahal Tuhan tidak pernah berubah. Dengan demikian dituduhlah Paulus ini menjadi nabi palsu karena mengubah ketetapan Allah. Ya, itu tuduhannya. Sekarang mari kita lihat tentang sunat ini. Apa sih sunat itu? Kalau kita telusur, sunat itu pertama-tama muncul pada zaman Abraham. Ya. Nah, sunat ini sebetulnya semacam perjanjian antara Allah dengan Abraham. Dalam hal ini adalah keturunan Abraham dari garis Ishak. Ya. Jadi semacam perjanjian. Maka yang tidak terlibat dalam perjanjian itu ya tidak terikat dengan klausula-klausula yang ada di dalamnya. Ya, yang tidak terlibat tentu saja tidak terikat. Ya. Jadi misalnya saya membuat perjanjian suami istri atau ketika menikah kita membuat janji suami istri, aku akan setia sampai mati, ya kan? Maka yang terikat ya hanya dua orang itu, suami dan istri, laki-laki dan perempuan itu. Audiens yang mendengar tidak harus ikut, tidak perlu ikut dalam klausula-klausula perjanjian itu. Itulah yang namanya perjanjian. Jadi dia hanya mengikat pihak-pihak yang bersangkutan, yang terlibat dalam perjanjian itu. Ya, itu pertama. Yang kedua, namanya perjanjian itu bisa batal. Perjanjian itu bisa batal bila salah satu atau kedua pihak mengingkari isi perjanjian itu. Ya, bisa paham ya? Perjanjian itu bisa batal jika salah satu atau kedua belah pihak mengingkari ketentuan dalam perjanjian itu. Nah, dalam hal ini Allah yang membuat perjanjian itu tidak pernah ingkar janji.
Ya, Allah itu komitmen, A ya A, B ya B. Nah, yang mengingkari perjanjian tentu adalah pihak yang bukan Allah, bukan di pihak Allah. Maksudnya begitu. Dan kalau terjadi pengingkaran seperti ini, maka perjanjian itu pun dengan sendirinya batal. Ya, seperti perjanjian suami istri, mau tetap setia kan begitu ya. Nah, ketika salah satu berselingkuh, itu kan berarti mengingkari isi perjanjian, otomatis perjanjian itu pun batal, begitu. Nah, sekarang mari kita lihat tentang sunat ya. Saya akan membaca Kejadian 17 ayat 7 mulainya. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Ya. Sekali lagi ini perjanjian kan antara Allah dan Abraham serta keturunannya. Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ya. Lanjut ayat 8. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing. Ya ini seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Jadi salah satu klausula dalam perjanjian itu, Allah akan memberikan kepada keturunan Abraham tanah Kanaan. Ya, itu salah satu klausula. Lalu ayat 9, lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu, nah ini adalah tuntutan Allah terhadap pihaknya Abraham, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu. Dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Saya lanjutkan. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Ya ini setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun. Baik yang lahir di rumahmu. Ya. Maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing tetapi tidak termasuk keturunanmu. Ya, jadi yang dimiliki oleh Abraham dan keturunannya itu semua laki-laki, baik keluarganya secara daging maupun budak atau orang asing ya yang sudah dibeli, itu semua laki-laki harus disunat. Ya, kalau bayi yang lahir, ingat bayi yang lahir itu harus disunat pada hari ke-8. Ya, ingat ya, kalau Anda masih memelihara sunat, ya enggak apa-apa boleh. Tetapi sunat yang benar yang disampaikan kepada Abraham adalah bayi yang lahir itu disunat hari ke-8. Bukan menunggu sampai akil balik umur belasan tahun. Ya. Kalaupun Abraham baru disunat pada usia tua atau Ismail yang kemudian disunat juga karena saat itu, saat diterima firman itu, Abraham sudah terlanjur tua dan Ismail juga sudah terlanjur remaja. Ya. Tetapi kalau yang baru lahir itu hari ke-8 harus disunat. Begitu ya. Saya lanjutkan. Ayat 14. Dan orang yang tidak sunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Jadi dari pihak Allah akan memberikan Kanaan, itu isi perjanjiannya. Kemudian Allah akan menjadi Allah mereka. Tetapi dari pihak Abraham mesti menjaga agar anak yang dilahirkan
usia 8 anak laki-laki maksudnya, usia 8 sudah harus disunat, ya. Kalau dia beli budak harus disunat. Kalau ada orang laki-laki yang dimilikinya tetapi tidak disunat dan tidak mau disunat, harus dilenyapkan. Itu kesepakatan atau klausula-klausula yang ada di dalam perjanjian. Nah, sekarang Anda perhatikan, siapa yang ingkar janji? Apakah di keturunan Abraham semua yang dikuasainya, laki-laki yang dikuasainya itu disunat? Ya kan? Saya rasa kalau ada yang berani tidak sunat, mestinya akan terjadi pembunuhan, kan begitu ya. Tetapi faktanya kan sudah tidak. Ini berarti Abraham dan keturunannya itu tidak mampu menjaga tuntutan atau memenuhi atau memelihara tuntutan perjanjian itu. Dengan demikian perjanjian itu pun boleh dibilang batal dengan sendirinya. Ya. Lagi pula, saudara ingat, perjanjian ini kan hanya untuk Abraham dan keturunannya, dalam hal ini adalah Ishak. Maka kalau kita ini tidak terlibat sebagai keturunan Abraham dari garis Ishak, ya kita tidak perlu ikut-ikutan sunat, ya kan? Ngapain ikut sunat? Wong kita tidak terlibat. Apakah memangnya kita kepingin dapat tanah Kanaan yang ada di sana? Kan tidak juga. Ya. Jadi kita sudah mempelajari bahwa sunat ini ternyata adalah salah satu klausula di dalam perjanjian antara Allah dengan Abraham dan keturunannya. Dan karena kita tidak terlibat, saya secara pribadi bukanlah keturunan Abraham dari garis keturunan Ishak, maka saya tidak terlibat dalam perjanjian sunat. Kemudian karena Paulus ini mengabarkan kepada orang yang non-Yahudi, berarti bukan garis keturunan Ishak, itu berarti mereka non-Yahudi juga tidak terikat pada ketetapan perjanjian sunat. Itu satu hal. Hal yang lain sudah jelas-jelas karena satu pihak tidak mampu menepati klausula itu, perjanjian yang ini pun sudah batal. Jadi tidak diikuti tidak apa-apa karena perjanjiannya sudah batal. Nah, sebagai gantinya, mari kita lihat apa yang ditulis oleh Rasul Paulus. Sunat memang ada gunanya jika memang mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi jika orang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Itu tadi ada di yang saya bacakan tadi, Roma 2 ayat 25 sampai 27 ya. Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Jadi Rasul Paulus menegaskan, yang penting itu bukan sunat jasmani, lahiriah. Sebab apa gunanya engkau bersunat secara lahiriah, tetapi engkau tidak menuruti hukum Taurat? Bukankah jauh lebih penting sunat hati? Ya. Tidak melakukan sunat secara lahiriah, tetapi hidupnya sejalan dengan tuntutan hukum Taurat, itu tentu lebih baik. Dan dalam hal ini tidak perlu Paulus. Ya. Anda dan saya juga bisa menimbang bahwa apa yang disampaikan Paulus ini benar. Lebih baik orang yang tidak bersunat tetapi hidupnya benar, daripada orang itu bersunat tetapi hidupnya sembarangan. Jadi kita bisa menangkap di sini
Paulus mengajarkan hal yang benar. Ya, tidak salah apa yang dilakukan oleh Paulus. Maka tuduhan itu pun bahwa Paulus adalah nabi palsu karena Paulus meniadakan sunat. Nah, tuduhan itu terbukti gagal. Ya. Demikian penjelasan untuk paruh pertama ini. Tak terasa sudah 1 jam. Nanti masih ada beberapa lagi penjelasan yang diperlukan, akan kita sambung dalam penjelasan yang kedua. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat malam, saudara-saudaraku sekalian. Setelah pada bagian pertama saya membicarakan tentang tuduhan terhadap Paulus yang ternyata gagal dalam hal buahnya, dikira tidak disangka buahnya Paulus itu tidak baik. Ternyata kan Paulus itu hasilnya atau buahnya justru sangat baik, dari penganiaya jemaat menjadi pengabar kebenaran. Itu yang pertama. Kemudian Paulus juga dituduh karena dia Farisi dan ahli Taurat, maka dia nabi palsu. Nah, ternyata tuduhan itu juga terbukti keliru, karena yang dikutuk oleh Yesus itu bukan karena Farisi atau ahli Tauratnya, melainkan karena kemunafikan. Ya, jadi tuduhan itu salah alamat. Yang berikutnya, Paulus dianggap nabi palsu karena dianggap menyampaikan berita yang berseberangan atau berbeda dengan Yesus dalam hal Taurat. Ya, ternyata juga sudah terbukti apa yang diucapkan Paulus itu sejalan dengan pernyataan Yesus. Kemudian Paulus dituduh sebagai nabi palsu karena dirasa membatalkan atau meniadakan tentang sunat. Nah, ternyata juga sudah kita pelajari bahwa sunat itu memang sudah batal dengan sendirinya, karena itu adalah isi salah satu klausula di dalam satu perjanjian yang sudah sudah diingkari oleh salah satu pihak. Baik, sekarang tuduhan yang lain. Paulus dituduh sebagai nabi palsu karena menurut perbincangan dengan Ibu Rifa itu, karena Paulus nekat melawan petunjuk Roh Kudus atau petunjuk Roh Yesus. Ya, tuduhannya begitu. Nah, tuduhan itu diambil berdasarkan pernyataan di dalam ayat Alkitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 6-10, saya bacakan ya. Mereka di sini adalah Paulus dan Barnabas. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus satu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Ayat 10, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Jadi, ayat 10 tadi, ada kalimat yang mengatakan begini, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Nah, kalimat ini disalah mengerti seolah-olah Paulus ini nekat tidak menuruti pimpinan Roh Kudus atau Roh Yesus, dan dia mengambil kesimpulan sendiri untuk nekat masuk ke tempat yang dilarang itu. Nah, jadi tuduhannya begitu. Tetapi itu salah mengerti, saudara-saudaraku. Jadi ayat ini justru menegaskan Paulus dan Barnabas ini menuruti
apa yang diperintahkan oleh Roh Kudus dan juga Roh Yesus. Ya. Jadi kalau Anda mengikuti membayangkan peta perjalanan Rasul Paulus, Anda bisa lihat Paulus itu kan dari Frigia dan tanah Galilea, ini taruhlah dari sebelah timur, ya. Kemudian kalau mereka mau ke Asia, ya Asia itu berarti arahnya berlanjut ke arah barat, agak turun sedikit, jadi agak ke barat dan selatan, barat daya. Jadi dari Frigia dan tanah Galatia, kalau mau ke Asia, itu mesti ke arah barat daya. Tetapi karena dicegah oleh Roh Kudus, maka Paulus dan Barnabas tidak ke sana, tetapi justru dia naik, ya, ke arah barat laut, ya, ke arah barat laut. Nah, dari barat laut itu tiba di Misia, kemudian mereka mau masuk ke Bitinia, ayat 7. Nah, Bitinia itu kalau dari Misia, dia kembali ke arah timur tapi agak utara. Timur tapi agak utara, ya, sekitar timur laut. Jadi maunya ke arah timur laut. Tetapi karena Roh Yesus tidak mengizinkan mereka tidak ke sana, tetapi mereka terus naik sampai di Troas. Ya. Nah, setelah sampai di Troas, Paulus mendapat penglihatan ada seorang Makedonia berteriak suruh menyeberang ke sana. Nah, Makedonia ini untuk sampai ke Makedonia dari Troas dia mesti nyebrang, ya mesti nyebrang baru sampai ke Makedonia. Ya, anggaplah seperti Pulau Sulawesi itu kan bentuknya seperti huruf K. Nah, dari Troas ke Makedonia itu seperti huruf K di kakinya yang agak bawah itu. Dari kaki yang satu menyeberang untuk sampai ke kaki yang lain. Itulah dari Troas ke Makedonia. Jadi ayat ini justru menegaskan bahwa Paulus dan Barnabas ini nurut apa yang diperintahkan oleh Roh Kudus. Nah, setelah menurut, ya, maunya ke Asia, ya, dari Galatia, dari Frigia, maunya ke Asia, enggak boleh. Oke, naik, ya. Setelah naik mau belok ke kanan atas, enggak boleh lagi. Oke, naik ke kiri atas. Nah, saat itulah saat Paulus mendapatkan penglihatan tentang orang Makedonia, maka mengertilah Paulus, oh, itu toh maksudnya kenapa aku enggak boleh ke sini, enggak boleh ke sana. Jadi itu maksud dari ayat 10 itu. Jadi Paulus menarik kesimpulan, itu maksudnya adalah mengertilah Paulus bahwa ternyata Allah menuntun mereka untuk memberitakan Injil ke Makedonia. Ya. Jadi bukan melawan, tetapi justru mengikuti tuntunan-tuntunan baik dari Roh Yesus maupun Roh Kudus. Maka sampailah Paulus ke Makedonia. Ya, jadi tuduhan tadi Paulus melawan Roh Kudus karena nekat dan mengambil kesimpulan sendiri itu keliru. Ya, tetapi sebaliknya Paulus justru menuruti apa tuntunan dari Roh Kudus. Baik, kita akan kalau di seri pertama sudah membahas 4 hal, kemudian ini tadi sudah masuk 1 hal lagi, berarti yang kelima. Sekarang kita bahas yang keenam. Paulus itu dituduh sebagai nabi palsu, sebagai rasul palsu, karena Paulus mengaku diri sebagai bapak. Ya, itu tuduhan yang sempat disampaikan kepada saya dalam pembicaraan yang lalu. Ya, ayatnya ada di 1 Korintus 4 ayat 14, saya bacakan ya. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kekasih. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa.
karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Jadi dipersoalkan, ini Paulus ini kurang ajar karena Paulus menganggap dirinya sebagai bapak. Bapak di sini disangka oleh Ibu Rifa sebagai Bapa yang di surga, sebagai Allah. Nah, tuduhan itu keliru karena pemahaman yang keliru tentang ayat ini, ya. Sekalipun Paulus berkata bahwa di dalam Kristus Yesus dia telah menjadi bapakmu. Bapakmu di sini bukan berarti bapak di surga. Ya, pengertian sebagai bapak ini adalah bapak rohani. Bapak rohani itu disebut demikian karena orang inilah yang menyampaikan kebenaran kepada seseorang atau beberapa orang, di mana seseorang atau beberapa orang itu kemudian menjadi anak-anak rohaninya. Jadi bapak rohani ini bertanggung jawab untuk menjaga supaya anak-anak rohaninya ini bertumbuh secara rohani dengan baik. Jadi sama sekali bukan berarti Paulus ini menyatakan diri menjadi Allah, menjadi Bapak yang di surga, bukan. Tetapi Bapak rohani, pembimbing rohani. Nah, sebetulnya hal itu tidak aneh. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 18, ya ini ditulis oleh Yohanes, bukan Yohanes Pembaptis, tapi Yohanes terkasih, Yohanes muridnya Yesus. Yohanes pun berkata, anak-anakku, waktu itu adalah waktu yang terakhir, dan seterusnya. Ya, kepada umat-umat yang diinjili, yang menerima Injil, Yohanes pun menyebutnya sebagai anak-anakku. Berarti Yohanes menempatkan diri sebagai bapak rohani. Jadi baik Paulus maupun Yohanes menyebut diri sebagai bapak rohani, itu bukan berarti menyangkal Allah yang di surga, bapak yang di surga. Ini adalah bapak rohani saja, yaitu yang membantu supaya anak-anaknya secara rohani bertumbuh dengan baik. Ya, jadi dengan jelas tuduhan ini keliru ya, tidak betul ya. Oke, saya lanjutkan. Ada juga saat itu sempat dibahas Matius 24 ayat 23 sempat terucap ya. Matius 24 ayat 23 sampai 24. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi berdasarkan ayat ini, dituduhkan bahwa Paulus ini adalah nabi palsu atau Mesias palsu. Nah, perlu diketahui sepanjang hidupnya, sepanjang tulisan yang bisa kita baca, Paulus itu tidak pernah menyebut diri sebagai Mesias. Ya. Mesias palsu adalah orang yang mengaku diri sebagai Mesias, padahal sesungguhnya dia bukan Mesias. Nah, Rasul Paulus ini tidak pernah mengaku diri sebagai Mesias. Oleh karena itu, bagaimana mungkin dituduhkan bahwa Paulus adalah Mesias palsu, ya. Jadi tuduhan itu pun terbukti gagal, ya, karena dia tidak pernah mengaku Mesias, bagaimana bisa dituduhkan sebagai Mesias palsu, kan begitu ya. Nah, nabi palsu, begitu juga yang disebut ini adalah nabi palsu. Sedangkan Paulus juga tidak pernah menyebut dirinya sebagai nabi, ya. Jadi ayat Matius 24 ayat 23 ini tidak tepat kalau disangkakan kepada Paulus, ya. Jadi dengan demikian tuduhan bahwa Paulus adalah Mesias palsu atau nabi palsu atau bahkan karena menyebut dirinya sebagai bapa, ya, ini ternyata tuduhannya keliru. Baik, saya lanjutkan. Kita masuk ke poin yang ketujuh. Ada tuduhan
bahwa Paulus ini menjadi nabi palsu karena menginjil kepada non-Israel. Ya. Yesus pada waktu dulu kan pernah berkata bahwa dia hanya akan menginjili kepada orang Israel. Loh, tapi kok Paulus malah menginjil kepada orang yang bukan Israel? Berarti Paulus ini nabi palsu karena melawan pesan Yesus. Begitu kira-kira tuduhan yang disampaikan. Ya, sekarang mari kita pelajari. Memang benar, Yesus pernah berkata begini, terdapat di dalam Matius 10 ayat 5 dan 6. Kedua-belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya. Jadi Yesus memang pernah berkata, jangan menyimpang kemana-mana, pekabaran ini sampaikan kepada orang Israel saja. Ya. Pernah Yesus berkata begitu. Tetapi kisah itu belum selesai. Ya. Masih ada rangkaian kisah lagi di mana pesan Yesus itu mengalami perubahan. Ya. Nah, perubahan itu bukan hal yang aneh, ya. Yesus menyampaikan perubahan itu dalam dua perumpamaan. Dalam dua perumpamaan, saya akan bacakan dengan cepat. Perumpamaan itu ada di Matius 21 ayat 33 sampai 43. Anda akan melihat bahwa perubahan itu terjadi. Jadi kalau dulu hanya kepada bangsa Israel, lalu apa yang terjadi kemudian? Saya bacakan. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ya. Untuk mempersingkat waktu, saya ceritakan saja. Anda bisa ikuti di Matius 21 ayat 33 sampai 43. Jadi kebun anggur itu dipercayakan kepada penggarap-penggarap kebun. Nah, tuan ini pergi ke luar ke luar negeri. Kemudian satu kali dia suruh hambanya untuk meminta hasil. Hambanya datang kepada penggarap kebun, dibunuh. Dikirim lagi hamba yang lain, dianiaya. Sampai akhirnya tuan itu berpikir, yang pemilik lahan ini, saya kirim saja anak saya sendiri. Kalau anak saya pasti dihargai. Nah, rupa-rupanya dikirim anaknya pun, anaknya dibunuh. Lalu Yesus bertanya, kalau gitu apa yang harus dilakukan oleh tuan tanah ini kepada penggarap-penggarap kebun yang kurang ajar itu? Maka murid-murid menjawab apa? Ya sudahlah. Pecat saja itu penggarap kebun anggur itu, ganti dengan penggarap-penggarap lain yang menghasilkan buah. Ya. Lalu terhadap hal itu Yesus menjawab Matius 21 ayat 43, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Jadi lihat, kalau Anda mengikuti kisah perjalanan Yesus secara lengkap, maka tujuan penginjilan itu mengalami perubahan. Dulu hanya kepada penggarap-penggarap kebun, dalam hal ini adalah bangsa Israel, tetapi karena bangsa Israel melakukan kecurangan, maka sasaran pun berubah menjadi diberikan kepada penggarap-penggarap yang lain. Ya. Jadi sasaran itu berubah. Itu perumpamaan yang pertama. Saya mau tunjukkan kepada Anda perumpamaan yang lain yang menunjukkan bahwa perubahan itu terjadi kalau Anda ikuti kisah Yesus secara keseluruhan. Kisah itu ada di Matius 22 ayat 1 sampai 14. Satu kali ada orang yang mau berpesta. Ya. Nah, namanya orang penting, kalau mau pesta kan undangan itu ditujukan kepada orang-orang penting juga. Ya, undangan pun dibagi. Pada hari H, orang yang diundang itu tidak datang. Berbagai macam alasan.
tidak datang. Maka yang punya pesta itu pun merasa marah. Lalu dia berkata, sudah, kirimkan undangan itu kepada semua orang yang kamu temui. Ya. Maka undangan yang tadinya khusus ditujukan kepada tamu-tamu tertentu, sekarang berubah menjadi diberikan kepada semua orang. Nah, satu kali ada orang yang datang yang menerima undangan itu, tetapi dia datang tidak dengan pakaian pesta. Maka pemilik pesta ini pun marah. Kamu mau pesta tapi pakaianmu tidak pakaian pesta. Ditendang keluar, tidak boleh ikut pesta. Ya. Nah, perumpamaan ini memberikan pesan yang sama seperti perumpamaan tentang penggarap kebun anggur tadi. Pada mulanya undangan itu khusus kepada tamu-tamu tertentu. Tetapi karena tamu itu tidak datang, tamu itu mengecewakan, maka undangan pun disebar kepada semua orang yang mau. Namun demikian, tidak sembarang orang bisa ikut pesta. Ya. Yang pakai pakaian pestalah yang boleh ikut dalam pesta. Jadi, ini menunjukkan bahwa pesan Yesus yang semula hanya kepada Israel itu pun berubah sekarang. Karena Israel menolak terus. Ya, melawan terus. Akhirnya Injil kebenaran itu pun dikabarkan kepada semua orang. Penggarap kebun anggur itu pun diserahkan kepada penggarap-penggarap yang lain yang menghasilkan buah. Dan pada akhirnya di dalam Lukas 24 ayat 27 ya ditegaskan begini. Di dalam namanya berita tentang pertobatan, dalam namanya ini adalah dalam nama Yesus Sang Mesias, dan ini adalah kata-kata Yesus. Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Jadi kita bisa lihat di sini, Injil itu yang tadinya dipasrahkan kepada Israel, sekarang ini berubah menjadi disebar kepada semua bangsa yang mau. Jadi kalau Rasul Paulus ini memberitakan Injil kepada orang yang tidak bersunat, maka itu tidak salah. Ya, itu sekedar pembagian tugas saja. Ya, itu sekedar pembagian tugas. Kenapa demikian? Rasul Paulus ini punya kemampuan berdiplomasi yang bagus. Jadi, zaman dulu, di mana kehidupan masih brutal, ya, maka kalau mengabarkan sesuatu yang baru dan tidak pinter-pinter, maka dia akan gampang ditangkap, gampang dibunuh, gampang dipenjara. Maka penunjukan Paulus untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang non-Yahudi, orang-orang yang tidak bersunat, itu tepat sekali. Dan perlu diketahui, itu bukan idenya Paulus sendiri, itu juga bukan idenya teman-teman para rasul, tetapi itu adalah tuntunan dari Roh Kudus. Jadi untuk menentukan siapa yang akan diutus mengabarkan Injil kepada orang-orang yang yang tidak bersunat atau non-Yahudi, maka para rasul itu berpuasa, berdoa sampai mendapatkan petunjuk. Setelah petunjuk ini didapat, barulah Paulus dan Barnabas didoakan, lalu mereka pun pergi mengabarkan Injil. Jadi apa yang dilakukan oleh Paulus ini tidak melawan pesan Yesus. Yesus memang tadinya mengatakan jangan menyimpang kemana-mana khusus untuk orang Israel, tetapi pada akhirnya tujuan penginjilan itu pun berubah kepada segala bangsa. Ya. Jadi dengan demikian terbukti ya Rasul Paulus tidak seperti yang dituduhkan. Kita lanjutkan. Ini adalah poin yang ke-8. Paulus dituduh sebagai nabi palsu karena berdusta ngaku-ngaku ketemu Yesus. Jadi kan
perjumpaan dengan Yesus itu kalau diceritakan oleh Paulus, diceritakan di Alkitab, Yesus menjumpai Paulus saat Paulus sedang mengadakan perjalanan ke Damsyik untuk menangkap orang-orang percaya. Tiba-tiba datanglah cahaya yang menyilaukan dan sebagainya dan seterusnya, sampai akhirnya Paulus mengaku sebagai Rasul Yesus karena bertemu dengan Yesus pada peristiwa itu. Nah, dituduhkan bahwa Paulus berpura-pura karena bukankah saat itu Yesus sudah naik ke surga. Gitu kan? Jadi sesungguhnya Paulus belum pernah ketemu Yesus, kira-kira itu tuduhannya. Saudaraku, perlu diketahui bahwa Paulus mendapatkan informasi bahwa dia ditunjuk oleh Tuhan Yesus untuk bekerja menyampaikan Injil itu dari Ananias. Ananias ini adalah muridnya Yesus. Jadi pada saat itu Paulus kan posisinya sebagai lawannya Yesus dan pengikut-pengikut Yesus. Ya. Nah, dia ke Damsyik untuk menangkap orang-orang percaya, tiba-tiba ada peristiwa itu. Lalu Ananias diberi petunjuk langsung oleh Tuhan. Begini bunyinya. Saya bacakan ya. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 10-16. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam satu penglihatan, Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam satu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jadi, dalam penglihatan itu Ananias diberitahu oleh Tuhan, kamu akan ketemu dengan Paulus saat ini dia sedang berdoa. Dan diberitahukan juga dalam doanya itu, ya, dia dikasih penglihatan bahwa nanti ada orang yang bernama Ananias akan ketemu dia, menumpangkan tangan dan menyembuhkan. Begitu pesan dari firman Tuhan. Ya, perlu diketahui, informasi ini penting sekali bagi Ananias. Kenapa? Karena Ananias kan taunya Paulus itu dikenal sebagai penganiaya Kristen atau penganiaya umat Tuhan. Nah, kalau tidak dikasih tahu dulu bahwa bahwa Paulus ini sudah lihat penglihatan, nanti akan ada datang Ananias begitu. Kalau tidak dikasih tahu hal itu, mungkin Ananias takut, tidak berani datang menemui Paulus. Dia takut ditangkap kan? Tetapi petunjuk dari firman Tuhan itu, petunjuk Tuhan itu detail. Orang itu sekarang lagi berdoa dan mendapat penglihatan. Dalam penglihatan itu dia akan ketemu dengan Ananias, yaitu kamu, kira-kira begitu. Dan Ananias inilah yang akan menyembuhkan. Nah, dari situ kemudian Ananias menjawab, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang Israel. Aku sendiri, kata Tuhan, akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Jadi, petunjuk bahwa Paulus ini akan dipakai oleh Tuhan, itu justru diterima pertama kali oleh Ananias. Artinya, kalau Paulus ini menjadi rasul, nah kerasulannya itu ada saksinya. Ya, ada saksinya. Kalau tidak ada saksinya bisa diragukan. Nah, ini ada saksinya. Saksinya adalah Ananias, muridnya
Tuhan Yesus. Ya. Jadi ini benar-benar perjumpaan dengan Tuhan Yesus, hanya saja perjumpaannya bukan secara fisik, melainkan secara penglihatan yang sangat terang benderang itu. Itulah perjumpaan antara Paulus dengan Tuhan Yesus. Jadi tuduhan bahwa Paulus tidak pernah bertemu Tuhan Yesus keliru ya, karena faktanya Ananias menjadi saksi Tuhan Yesus sudah menemui Paulus hanya saja dengan cara bukan secara fisik ketemunya, begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Aduh, masih banyak ini. Poin yang ke-9, Paulus itu dituduh sebagai nabi palsu karena kesaksian yang berbeda. Jadi di dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 7 dikatakan begini. Maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanan Paulus dalam hal ini. Karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Jadi di ayat ini peristiwa di mana Paulus melihat cahaya terang, yaitu penampakan dari Yesus Kristus ini, dari Tuhan Yesus. Mereka ini mendengar suara, tetapi tidak melihat seorang pun. Ya, ingat, mendengar suara, tetapi tidak melihat seorang jua pun. Itu di Kisah 9 ayat 7. Sedangkan Kisah 22 ayat 9, dan mereka yang menyertai aku memang mereka melihat cahaya, tetapi suara Dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Jadi seolah-olah ada perbedaan, ya. Kalau tadi di Kisah 9 ayat 7 mereka mendengar suara katanya, tetapi di Kisah 22 ayat 9 suara Dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Ya. Bagaimana nih? Yang tadi bilang mendengar suara, tetapi di ayat yang lain suara Dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Mana yang betul? Nah, seolah-olah ini kontradiksi, berlawanan. Tetapi sebetulnya tidak. Ya. Bagaimana tidaknya? Mereka memang mendengar suara, tetapi suara itu tidak terdengar jelas apa artinya atau apa maksudnya. Mereka hanya mendengar suara, ya, tetapi tidak jelas suara itu ngomong apa, begitu. Jadi kalau tidak jelas ngomong apa kan seringkali kita juga begitu, misalnya anak kita berbicara kepada kita tentang sesuatu hal, kita mendengar suaranya tapi kita tidak paham dia ngomong apa. Kadang-kadang kita akan ngomong, apa? Kamu ngomong apa? Aku tidak dengar, kan gitu kan? Nah, sama halnya dengan peristiwa ini, yang satu berkata mendengar suara, tetapi yang satu berkata tidak mereka dengar karena mereka tidak mengerti apa arti atau apa secara jelas kata-kata itu. Jadi tidak ada perbedaan. Kemudian yang lagi, di Kisah 9 ayat 7 tadi, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Ya, jadi tidak ada orang yang dilihat. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 9 dikatakan mereka melihat cahaya. Loh, jadi seolah-olah bertentangan lagi ini. Ya. Tidak melihat seorang, yang satunya mereka melihat cahaya, tapi sebetulnya ini tidak bertentangan, ya. Yang dilihat memang cahaya, yang dilihat mereka tidak melihat figur orang. Jadi dua-duanya menunjukkan hal yang sama, hanya penekanannya yang berbeda. Yang satu berkata, mereka melihat cahaya, itu betul. Tetapi yang satunya berkata, aku tidak melihat seorang pun. Itu juga betul, karena yang dilihat hanya cahaya. Jadi dalam hal ini, kesaksian tentang pertemuan Paulus dengan Yesus itu enggak salah. Kesaksiannya bukan berbeda, sama. Sama-sama menyatakan bahwa mendengar suara hanya saja tidak jelas dan melihat cahaya hanya saja tidak melihat figur orang. Ya, hanya yang dilihat itu adalah cahaya saja. Ya,
Itu poin yang ke-9 ya. Kemudian satu lagi deh, saya sudah mulai capek ini ya. Paulus dituduh sebagai nabi palsu karena berselisih pandang dengan Petrus atau Kefas. Ya, dibilang ini kan Paulus ini kurang ajar ini. Petrus itu kan murid langsungnya Yesus. Lah kok dipersalahkan oleh Paulus, kan begitu. Atas hal itu maka Paulus ini dituduh sebagai nabi palsu, ya kan? Nah, saudaraku, sebetulnya kita ini menghargai seseorang bukan karena orang ini rasul maka apapun yang dilakukannya itu pasti benar, bukan begitu. Maka walaupun dia disuruh oleh Tuhan untuk menyampaikan sesuatu, tetapi kita juga harus memfilter apakah sikap yang ditunjukkan orang itu benar atau salah. Ya. Jadi tadi kita sudah pernah pelajari, ada saat di mana Yesus berkata, ikuti ajarannya tapi jangan ikuti perbuatannya. Jadi tidak selamanya nabi atau rasul itu berbuat benar. Ya, mereka juga manusia, ada kalanya mereka juga berbuat hal yang tidak benar. Nah, itulah yang dilihat oleh Paulus pada diri Petrus. Ya. Petrus ini melakukan kesalahan yang memang harus dikritik, yang memang harus ditunjukkan kesalahannya. Nah, mari kita lihat apa kesalahannya. Kita baca Galatia 2 mulai ayat 11. Ya, Galatia 2 mulai 11. Tetapi waktu Kefas, yaitu Petrus, datang ke Antiokhia, aku berterus terang menentangnya, sebab ia salah. Itu kata Paulus ya. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Nah, Anda lihat teguran yang disampaikan Paulus kepada Kefas, kepada Petrus, ini memang teguran wajar yang harus dilakukan. Kenapa? Karena Petrus menunjukkan sifat munafik, dan gara-gara kemunafikannya itu membawa orang lain ikut bersikap munafik juga. Ya, Anda lihat Barnabas ikut munafik, orang-orang yang lain juga ikut munafik. Ya. Jadi apa yang ditegurkan Paulus kepada Petrus itu justru hal yang tepat, ya, yang memang harus dilakukan. Ya, dan ini tidak masalah, orang itu dinyatakan kesalahannya, itu justru orang itu harus senang, harus berterima kasih. Kenapa? Karena buat apa dia terus bertahan dalam kesalahannya? Ya, kalau ditegur, ya terima kasih. Artinya kesalahan itu harus diperbaiki. Kalau tidak kan saya yang tetap berada dalam kesalahan. Ya. Jadi dengan demikian tuduhan bahwa Paulus adalah nabi palsu atau rasul Paulus tuduhan bahwa Paulus adalah nabi atau rasul palsu karena dia menegur Petrus, ini bukan tuduhan yang relevan. Ya. Benar Paulus menegur Petrus, tetapi teguran itu justru perbuatan benar yang dilakukan oleh Paulus untuk mengingatkan Petrus. Oke. Aduh, lumayan capek juga ya. Saya lanjutkan deh, siapa tahu saya masih tahan ya. Poin ke-11, Ibu Rifa menanyakan begini, kalau perjumpaan dengan Tuhan Yesus membuat Paulus bertobat, lambok sudah Tuhan Yesus itu menampakkan diri kepada semua orang supaya semua orang bertobat, begitu kan? Ya.
Saudara-saudaraku, sebetulnya mujizat itu memang cara yang dipakai oleh Tuhan, oleh Allah untuk membuat orang bertobat. Ya. Salah satunya dengan menggunakan mujizat. Ya, perjumpaan Paulus dengan Yesus dalam bentuk sinar yang membutakan mata itu kan mujizat. Ya. Nah, mujizat itu memang dipakai oleh Allah untuk membuat orang bertobat. Tetapi mujizat itu bukan garansi bahwa orang yang menerima mujizat itu kemudian bertobat. Buktinya bangsa Israel itu setiap hari menerima mujizat. Dari langit turun roti. Ya. Kemudian ada tiang awan yang setiap hari melindungi mereka dari panas. Ada api yang setiap hari menerangi mereka di malam hari. Itu mujizat yang terjadi di depan mata mereka setiap hari. Tetapi lihat, orang Israel juga seringkali melawan kepada Tuhan, melawan Allah. Ya. Jadi mujizat itu bukan jaminan. Kalaupun Tuhan menemui semua orang, belum tentu mereka bertobat. Ya. Nah, kemudian hal yang perlu diketahui, seringkali pertobatan itu terjadi pada seseorang yang semula belum tahu, belum sadar akan apa yang dilakukannya. Nah, ketika mujizat itu datang dan orang ini sadar apa yang dilakukannya adalah keliru, maka orang ini akan berubah. Ya. Jadi ketidaktahuan itu ketika dicelekkan membuat orang bertobat. Ya. Demikian juga dengan Paulus, dia tidak tahu, dulu taunya ini pengikut Yesus, Yesus dinyatakan sebagai penjahat, maka pengikutnya harus ditangkap. Nah, Paulus sungguh-sungguh melakukan itu dalam ketidaktahuannya. Tetapi setelah diberitahu, maka kesungguh-sungguhan Paulus tadi membawa hasil pertobatan. Ya. Nah, di dalam Alkitab ada beberapa orang yang bertobat melihat mujizat. Misalnya, prajurit yang menikam lambungnya Yesus. Ya, bahkan prajurit-prajurit yang menyalibkan Yesus. Itu mereka melakukan itu tanpa mereka mengerti. Ya, pokoknya tugasnya itu ya itu saja. Sampai suatu ketika ketika Yesus mati, kemudian terjadi tanda besar, gempa bumi dan sebagainya, kepala pasukan di Matius 27 ayat 54, kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Jadi pengakuan itu menunjukkan mereka dulu tadinya tidak ngerti. Nah, dengan mujizat yang terjadi di depan mata mereka, orang yang tidak ngerti ini pun menjadi mengerti bahwa sungguh Yesus ini anak Allah. Ya. Nah, peristiwa yang lain juga terjadi pada orang Niniwe. Orang Niniwe itu sudah terancam akan dikutuk oleh Allah. Tetapi bersyukur karena Yunus datang membawa kabar baik dan mereka percaya. Ya, Niniwe itu dikatakan apa? Mereka itu seperti orang yang tidak tahu tangan kanan mana, tangan kiri mana. Jadi mereka melakukan kejahatan itu karena ketidaktahuan mereka. Ya, ketika diberitahukan kepada mereka, mereka pun bertobat. Ya, melalui mujizat ya diberitahukannya, yaitu mereka melihat bagaimana Yunus keluar dari perut ikan, kan begitu ya. Berita itu tentu mereka dengar. Nah, peristiwa itu, mujizat itu membuat orang-orang Niniwe bertobat. Sehingga di dalam Mazmur 1 ayat 7 dikatakan, di dalam Matius 12 ayat 41, Yesus berkata, pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Jadi orang-orang Niniwe itu bertobat. Ya. Lihat, mujizat itu datang kepada orang yang tidak tahu,
maka orang yang tidak tahu itu menjadi tahu dan akhirnya bertobat. Demikianlah yang terjadi pada Paulus. Dia dulu tidak tahu tapi dia sungguh-sungguh, datang mukjizat, diberitahukan, Paulus bertobat. Tetapi peristiwa yang berbeda terjadi pada Israel. Ya, sudah tahu, dikasih mukjizat, bukannya bertobat, malah melawan terus sampai akhirnya terbuang. Ya, jadi tidak selalu mukjizat itu membawa pertobatan. Ya, jadi argumen tadi, sudah ditemui aja semua orang supaya bertobat, itu tidak selamanya benar. Ya, karena hanya yang bersungguh-sungguhlah yang akan bertobat. Baik, saudaraku, yang terakhir, ini benar-benar yang terakhir ini ya. Tunggu ya. Paulus ini memang ngomongnya ini agak aneh ya. Jadi diingatkan kepada kita bahwa kalau kita membaca tulisannya Paulus itu mesti hati-hati. 2 Petrus 3 ayat 16 itu Rasul Petrus sudah mengingatkan. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi tulisan Paulus ini oleh orang yang suka mencari-cari masalah itu memang gampang diputarbalikkan. Itu sudah diingatkan oleh Rasul Petrus. Ya. Jadi kita mesti hati-hati kalau memahami tulisan Paulus. Kalau kita tidak hati-hati, maka tulisan itu akan terselewengkan, dan itulah yang biasa dipakai oleh orang-orang yang sukanya memang memutarbalikkan fakta yang tidak teguh imannya. Ya, sama seperti tulisan yang lain diputar balik. Nah, tulisan Paulus lebih gampang lagi diputar balik. Ya, itu sudah diingatkan oleh Rasul Petrus. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, kalau kita membaca tulisan Paulus, ya, jangan gerusa-gerusu, ya, jangan terlalu mudah menyimpulkan, apalagi menyimpulkan secara negatif. Ya, jangan begitu. Hati-hati, pelajari semua konteksnya bagaimana. Barulah setelah kita paham betul, maka kita bisa mengambil kesimpulan. Ya. Mari kita mulai. Yang pertama, kadang-kadang pernah satu kali Paulus ini mengaku sebagai orang bodoh. Ya. Ada di 2 Korintus 11 ayat 16. Kuulangi lagi, jangan hendaknya ada orang menganggap aku bodoh. Saya baca ayat 17 saja. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Apa maksudnya ini? Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Ini maksudnya begini. Jadi Paulus ini melihat banyak orang-orang bodoh yang menyombongkan dirinya. Ya, orang sombong itu dianggap sebagai orang bodoh. Nah, lalu Paulus menanggapi yang seperti itu. Jadi, kalau kamu mengandalkan hal-hal itu yang adalah kebodohan, oke, aku juga akan pamer dalam tanda kutip kebodohanku gitu. Aku akan pamer. Apa itu? Aku ayat 10 ya, 2 Korintus 11 ayat 20. Tunggu ya. Ayat 11, sorry. Ayat 2 Korintus 11 ayat 21. Dengan sangat malu aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam ini kami terlalu lemah. Tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku berkata dalam kebodohan, berani juga.
Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering dipenjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Ya. Lalu, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, kalau ada orang yang menyombongkan diri, itu dianggap oleh Rasul Paulus sebagai kebodohan, maka kalau mau bodoh-bodohan, ya, Paulus itu lebih punya alasan untuk menyombongkan diri maksudnya. Apa yang terjadi pada orang yang sombong itu belum apa-apanya dibandingkan dengan yang terjadi pada Paulus. Tetapi akhirnya Paulus berkata bahwa jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Jadi kalau semuanya itu membuat aku sombong, sesungguhnya semua itu justru menunjukkan kelemahanku. Ya. Jadi Anda bisa mengerti cara bertuturnya Paulus. Ya. Begitulah seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi sekali lagi, ada orang yang sombong dianggap oleh Rasul Paulus sebagai orang bodoh. Dan kalau ngomong bodoh-bodohan, apa yang terjadi pada orang yang sombong itu belum apa-apanya dibandingkan dengan yang terjadi pada Paulus. Tetapi kalau Paulus mau menyombongkan, itu berarti sesungguhnya dia sedang pamer kelemahan. Karena faktanya, ayat 32 dan 33, di Damsyik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang Damsyik untuk menangkap aku. Tetapi dalam sebuah keranjang, aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota, dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Nah, ternyata Paulus ini tidak bisa apa-apa. Dia diancam untuk ditangkap, ternyata ada Tuhan yang melepaskan Paulus dengan cara yang sederhana, dari keranjang diturunkan di luar tembok. Jadi, begitulah Paulus, cara dia menyampaikan sesuatu. Ya. Satu lagi, Paulus dianggap seperti orang sombong, ya kan? Ayatnya ini yang digunakan referensi. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Jadi, ini bukan sombong. Ya. Paulus itu memang menjadi sorotan luar biasa karena latar belakangnya yang gelap. Ya, orang terus bergunjing tentang dia. Maka mau tidak mau, Paulus harus berkata dengan tegas. Dia harus menyatakan semuanya itu sejelas mungkin. Ya. Karena dia harus 2 kali bekerja. Pertama, dia harus meyakinkan pendengarnya bahwa dia sudah bertobat. Dan yang kedua, dia harus meyakinkan pendengarnya bahwa pesan yang disampaikan adalah pesan dari Tuhan Yesus. Jadi double beban ini yang membuat Paulus harus berbicara dengan sejelas mungkin. Ya, jadi bukan Paulus sombong, tetapi Paulus harus berkata sejelas mungkin. Saudaraku, Paulus ini orang yang mempunyai beban moral yang besar terhadap keselamatan orang-orang. Ya, Paulus berkata begini. Aku khawatir, itu ada dalam 2 Korintus 12 ayat 21, aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di depan kamu, dan bahwa aku akan berduka cita terhadap banyak orang yang di masa yang lampau berbuat dosa dan belum lagi bertobat dari kecemaran, percabulan, dan ketidaksopanan yang mereka lakukan. Jadi Paulus ini kenapa ngotot menyampaikan kabar Injil?
Karena dia khawatir nanti dia dipersalahkan oleh Tuhan. Karena membiarkan orang-orang yang berdosa itu tidak bertobat gara-gara tidak pernah mendengar. Ya. Makanya Paulus ngotot menyampaikan supaya orang bertobat, supaya orang mendengar pekabaran tentang kebenaran. Jadi bukan karena sombong, bukan karena apa-apa, tetapi karena beban moral yang begitu berat. Ya, saya akan bacakan lagi. Roma 1 ayat 14. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Jadi beban moral itu membuat Rasul Paulus merasa berhutang kepada semua orang. Maka tidak ada waktu bagi Paulus untuk tidak menyampaikan kabar Injil, tidak menyampaikan kebenaran, ya kan? Tidak ada waktu yang dibiarkan terhilang. Itu sebabnya Rasul Paulus ini kelihatan ngotot, ya kan? Karena itu tadi beban moralnya begitu berat. Ya, jadi kalau kita memahami latar belakangnya Paulus, maka kita bisa memahami juga kenapa Paulus bersikap bahkan berkata-kata seperti itu tadi. Ya, saudaraku, itulah pembahasan yang bisa saya lakukan pada kesimpulannya, saudaraku. Kalau Anda sedang mempelajari tulisan Paulus, ya maaf kata ya, jangan berpikir terlalu picik lah. Ya, maaf, saya ini tidak mengatakan ini kepada Ibu Rifa ya, tetapi kepada orang lain semua saja. Janganlah berpikir terlalu picik. Ya tidak mungkinlah sebodoh-bodohnya orang menulis tentang kebodohannya sendiri, itu kan tidak begitu. Kalau Anda mengatakan Paulus berkata sebagai orang bodoh, sebagai orang berdusta, sebagai orang sombong, itu pasti karena Anda salah memahami apa yang disampaikan oleh Paulus. Ya. Jadi jangan membaca atau memahaminya dengan pikiran yang picik dulu. Ya. Pahamilah dengan hati yang tenang, dengan pikiran yang terbuka. Ya. Pikiran yang picik itu seperti ini. Ya, tentu saudara non-Kristen pernah mendengar tuduhan orang Kristen yang mengatakan, orang Muslim itu kalau ke Arab menyembah batu. Nah, itu kan pikiran-pikiran yang picik, ya kan? Jangan dipakai pikiran picik seperti itu. Lalu Anda membaca tulisan Paulus mengatakan, Paulus ini sengaja berdusta. Nah, itu kan, ya sekali lagi itu pikiran picik yang jangan Anda pakai. Ya, Paulus tidak seperti itu. Anda pasti salah memahami tentang Paulus. Ya, semoga penjelasan ini bermanfaat. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, silakan disampaikan kepada saya. Dan kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Shalom.